Orang bilang, ini Pak Ngateman ini rumah zaman Belanda ya. Saya pikir ya mungkin juga karena bangunannya memang konstruksinya luar biasa. Temboknya aja 60 cm. Modal utama adalah semangat. Punya modal duit banyak, punya aset banyak, tapi tidak ada semangatnya, nggak ada hatinya. Kayu ini bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Rumah ini awalnya adalah gudang. Ini adalah gudang padi. Anak-anak muda ini tidak boleh lebay, ya. Karena anak-anak muda ini adalah masa depan kehidupan bangsa. Ya, jadi dimanapun bekerja harus semangat. Modal utama adalah semangat. Punya modal duit banyak, punya aset banyak, tapi tidak ada semangatnya, nggak ada hatinya. Nggak jadi. Jadi semangat. Apalagi kalau saya menyarankan anak-anak sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, jangan berharap menjadi pegawai negeri, jangan berharap menjadi ASN. Ya. Ke depan itu kesempatannya sedikit sekali. Lebih baik menciptakan lapangan ya, Pak? Yang paling penting adalah berkarya untuk menciptakan lapangan. Oh, gitu ya. Ya. Semua tidak boleh hanya berbangku. Ya, contoh saya kan seorang pegawai juga dulu ya. Tapi kalau saya mengandalkan pegawai aja ya cukup ya. Cukup untuk menyalurkan anak, cukup untuk makan ya. Cuma kepingin berkarya untuk anak-anakku yang lebih tinggi, kepingin punya rumah ya harus utang. Kalau nggak utang mustahil seorang pegawai. Makanya harus punya usaha di luar. Kunci utama anak-anak muda ini kalau saya selalu mendorong bahwa yang pertama adalah semangat, yang kedua harus membangun trust, kepercayaan. Kepercayaan itu ya, penting ya, Pak? kepercayaan penting. Kalau sudah nggak ada kepercayaan ya sudah selesailah hidup ini. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Oh iya. Nah, orang mau dipercaya oleh siapapun ini kan tidak instan, melalui proses. Ada prosesnya dari awal, proses, proses. Nah, kalau sudah kepercayaan publik, kepercayaan siapapun, insya Allah kerja ini akan mudah. Lah, untuk menuju kepercayaan ini prosesnya panjang. Yang pertama orangnya jujur. Kalau nggak jujur ya sudah selesai. Selesai ya. Sudah ya, Pak. Kalau jujur 100% tidak ono malaikat manusia pasti ada kekurangannya, tapi berusahalah jujur, jujur, ya. Jadi jujur itu modal utama. Yang kedua disiplin. Apa disiplin itu? Ya disiplin macam-macam. Disiplin waktu, disiplin janji sama orang, ya harus itu. Disiplin bekerja, waktunya kerja, waktunya istirahat. Karena istirahat juga perlu. Ya. Harus disiplin. Yang ketiga adalah membangun komunikasi. Komunikasi itu penting ya, Pak? Iya, relasi ini dibangun. Ya. Semakin banyak relasi semakin mudah pekerjaan. Iya, tuh. Jadi kalau saya selalu anak-anak muda yang jualan kopi aja kita datangi apa, kerjamu ini ya apa. Termasuk namanya anak saya, dicontoh anak saya, ada temennya yang lulusan SMA waktu itu jualan kopi kurang ini diajak ke Surabaya. Ayo, nah Surabaya dibelikan cangkir yang cocok dan sebagainya ini ya. Jadi gitu. Yang keempat harus inovasi. Penting itu, Pak. Iya, contoh saya kenal Pak Haji Ilman ini kan dulu tahunnya ya paping yang warnanya warna blok itu warna-warnanya, Pak. Karena warnanya, nah, sekarang udah ada warnanya, ada gentengnya, itu namanya inovasi. Inovasinya itu mengikuti perkembangan, mengikuti pasar kalau di usaha. Jadi bagi anak-anak muda jangan. Anak muda itu usia berapa? Ya usia belasan sampai 45,
maksimal 50, itu usia muda. Kalau saya sudah kepala 6. Tidak ada batasan, Pak. Pokoknya sampai 50 ya, Pak. Usia muda tuh ya kira 45 itu usia produktif itu. Ya seharusnya di usia 55 ke atas ini seperti saya ini sudah waktunya calling down. Iya, Pak. Bukan berarti gak bekerja. Tetap nanti ya, Pak. pikun. Cuma tidak seperti dulu. Aktivitas yang berkurang ya, Pak. Ya. Kalau semangat kerja Tetap ya, Pak. saya punya keyakinan anak-anak muda kalah dengan saya sampai hari ini. Saya usia 60 lebih, semangat kerja masih oke. Karena sudah tadi dibentuk disiplin. Disiplin kerja penting Disiplin ya, Pak. Jadi saya setelah subuh itu sudah sampai menjelang maghrib Tetap ada aktivitas ya, Pak. aktivitas. Bukan saatnya saya sekarang cari duit, belum enggak. Nah kalau sudah seusia gini-gini ini atau masih muda ini harus imbang. Artinya begini, apa yang kita dapat ini sebagian ini memang haknya orang lain ya. Ya minimal itu berbagilah. Berbagi ya. Berbagi tidak harus ngakei duit. Ilmu juga termasuk ya, Pak. Ilmu, pengalaman ya, Pak. pengalaman ini harus berbagi, harus imbang, tidak boleh. Itu mungkin kalau di Al-Quran kira-kira dari Ustadz Ono seperti itu ya. Iya, Pak. Karena bukan ahlinya saya. Tapi saya yakin dengan berbagi sesuatu dengan lingkungan dan saudara dengan tetangga, insya Allah nanti akan dimudahkan. Karena saya yakin doa-doa orang-orang di sekitar ini luar biasa. Tidak boleh kita ego, kalau punya sesuatu ya dianggap orang lain seperti apa nggak boleh. Pada hakikatnya sama. Sama ya, Pak? Sama. Manusia sama. Jadi tidak boleh punya membedakannya, Pak. Ya, tidak boleh membedakan si A si B. Mas Iman kalau sudah kenal saya kena tahu. Siapapun yang apalagi yang namanya HP. Iya, Pak. Siapapun yang hubungi saya tidak saya jawab. Langsung spontan ya, Pak. Iya. Siapapun yang pasti tak jawab. Nah, gitu loh. Karena menurut saya orang yang menghubungi saya pasti orang ada kepentingan. Iya, Pak. Kepentingan macam-macam ya. Kepentingan silaturahmi, kepentingan ngobrol dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Tidak boleh, wah ini siapa ya? Kecuali karena nomor-nomor yang memang belum dikenal, ya, belum dikenal dan meragukan mungkin. Ya. Selama saya ada kontak ini siapapun tidak pernah terabaikan, mesti tak jawab. Dalam waktu dekat atau agak lama mungkin mesti tak jawab. Itu kunci. Makanya dari anak muda ini ke depan tidak boleh menjadi seperti tahu apa namanya terong bungkuk. Iya, Pak. Apa itu? Nah, terong yang bungkuk itu ya. Adapun tidak diperhitungkan oleh yang punya, gak ono pun gak didolei. Anak muda tidak boleh seperti itu. Jadilah seorang kepala, walaupun kepalanya kecil, tidak boleh menjadi ekor, walaupun ekornya besar. Sak gede-gedenya ekornya gajah, ya, tetap mengikuti arahnya kepala. Mendingan jadi kepalanya ayam, nah, kemana-mana ekornya akan mengikuti. Itu prinsip di dalam berwirausaha. Kalau belum bisa menjadi kepala, jadi ekor gak apa-apa, tapi harus menjadi kepala. Tuh. Itu prinsip orang berwirausaha. Tapi kalau nggak ada dasar itu, ya bisa, cuma ya berat. Tuh. Itu pengalaman saya. Iya. Terima kasih, Pak, atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya sebagai generasi muda, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan untuk selanjutnya ke arah yang lebih maju gitu ya, Pak. Ada tip lagi gitu, Pak, untuk maju ya terkait dengan membangun trust. Iya, Pak. Membangun trust itu ada beberapa cara. Seperti halnya saya. Orang bilang Pak Teman mesti duitnya akeh. Lah duitnya akeh berarti gak diutang, padahal utangnya akeh gitu. Gitu ya, Pak. Karena sudah terbangun Pak Teman ya. Satu contoh,
ini rumah ini yang sampai duduk di sini, ini rumah ini. Barangkali saya kota ini nggak ada rumah seperti ini. Iya. Ya, ini salah satu bangun trust. Orang bilang, loh, rumah siapa? Rumah si A, oh pantes kayak itu. Padahal bertentu rumah ini naik tutu cash, isi so utang ya, belum tentu. Rumah siapa? Oh, rumah Pak Ngateman nih kok. Oh, pantes Pak Ngateman. Tapi itu jadi ikon nih Pak ya, Pak. Ya, jadi artinya begini. Berwirausaha ini harus menciptakan sesuatu yang orang lain belum menciptakan, silakan diciptakan. Harus beda dengan yang lain. Harus beda yang lain. Seandainya mau usaha baru yang sebelumnya sudah ada, tidak usah pesimis. Satu contoh kepengen usaha kuliner, soto, oh ini soto dok, ini soto dan sebagainya, soto Lamongan, tidak usah pesimis bahwa nggak laku, enggak. Bagaimana menciptakan soto yang beda dengan yang sudah ada. Nah itu baru itu baru ya, Pak? Itu harus seperti itu. Apa? Ya mungkin maaf pramusajinya, kalau waitersnya mungkin pakai begini dan sebagainya dikenal. Untuk mungkin fasilitasnya, menarik, ya, fasilitasnya. Mungkin kalau makan soto makan sekedar makan sudah selesai. Kalau enggak, oh di sini ternyata nyaman. Harus berkesan ya Pak? Harus berkesan. Gitu. Jadi ada nilai tambah. Nilai tambah. Itu cara membangun usaha. Kemudian kalau bisa orang masih berpikir ke sana, kita kalau bisa sudah di sana. Gitu. Jadi langkah lebih maju ke depannya Pak? Lebih maju ke depan. Orang masih berpikir kita sudah di sana. Nah, lebih dulu. Iya. Seandainya ada orang yang mau melakukan itu, sudah lewat, sudah kedahuluan. Contoh sekarang yang sudah saya bangun, Deburno, orang punya duit pengusaha sini kok berani Pak Ngateman dan sebagainya. Itu wong ngene gunung kok dibikin wong Lumajang sapa sing mangan dan sebagainya. Nah, seandainya sekarang ada resto, ada tempat yang lebih baik dari Deburno, udah lewat. Kita sudah mendahului. Sudah kena Deburno. Setat ya Pak, setat duluan. Termasuk rumah ini. Kalau rumah ini di mana-mana ada rumah, ada kolam renangnya, sudah biasa. Tapi kalau rumah ada lapangan sepak bolanya, iya itu. mungkin itu yang luar biasa ya Pak. Itu kan simpel pemikiran itu. Jadi harus beda dengan yang lain kata baik. Pemikiran simpel itu. Tapi kira-kira ya bisa diadopsi lah nanti ke depan. Nah, contoh seperti ini saya bikin bukan gazebo ini, apa namanya ini? Pendopo. Nah, tinggal nyari namanya pendopo. Kalau pendopo pakai kayu jati, kayu apa, biasa itu. Ya. Tapi kalau pendopo pakai kayu ulin, atapnya juga pakai merbau semua, pakai kayu, beda. Baru luar biasa ya Pak. Ya. Jadi orang di pendopo kabupaten juga ada, pakai ini palaponnya pakai putih dan sebagainya. Di pendopo ini punya ini. Tapi ke pendoponya Pak Ngateman beda. Nah itu kira-kira begitu. U24 ini sudah bisa operasi udah ini, sudah selesai. Tinggal ini kan. Ya, tinggal apa namanya backdropnya itu aja. Ya, itu nanti pakai ornamen batu sama batu bata. Nah inilah pendopo. Coba dinamakan pendopo apa nanti. Jadi yang dikatakan Abah tadi untuk lapangan ya ini ya Pak? Iya. Jadi kalau rumah ada kolam renang udah biasa. Udah biasa ya Pak? Tapi kalau rumah ada lapangan bola ini yang luar biasa ini Pak. Yang enggak ada gitu. Gitu, ya. Tinggal ini. Nah ini seperti hanya ini. Orang bilang ini Pak Ngateman ini rumah zaman Belanda ya. Saya pikir ya mungkin juga karena bangunannya memang konstruksinya luar biasa. Temboknya aja 60 cm. 60 cm tebalnya ya tebalnya. Nah, seperti itu. Ya, banyak anak-anak yang prawedding itu ya di sini ya, silakan aja. Oh, di sini Pak. Ada nilai manfaatnya. Ini Pak konsepnya dari jenengan semuanya ya Pak? Ya. Sampingnya ya Pak? Ya. Jadi semua rumah saya insinyuri sendiri, saya arsiteknya sendiri. Termasuk penataan ini. Iya, penataan ini ya saya.
namanya. Tinggal nanti ornamen lampu-lampunya. Karena itu tadi inspirasinya ya di lapangan. Di lapangan langsung ya Pak. Oh, baunya gini, maunya gini gitu. Iya aja. iya. Nggak ada konsep yang baku saya ini. Nah kayak ini nanti kayaknya nanti jadi resto. Kayu nanti, kayu lantai 2. Ini ya Pak? Iya, ya. Konsepnya seperti itu. Tapi sementara ini ya untuk kelengkapan rumah inilah. Makanya anak-anak muda harus semangat. Semangat. Nah, ini yang beda dengan yang lainnya ya Pak? Ya. Ini mungkin kalau jalan modern pakai granit-granit yang ini. Iya. Ini saya bikin kayak sewek kawung. Kalau orang Jawa itu model kawung ya, batik kawung ya Pak? Batik kawung. Batik kawung. Supaya ada nilai beda. Itu yang terutama ya Pak, biar orang tertarik ya Pak. Ini nanti ada kesan tersendiri. Bisa juga nanti makan di sini, ngopi di sini kalau malam-malam, kan asik. Tempatnya asik. Ya, ini lampu-lampu. Ini kayaknya nanti jadi meja juga. Jadi meja, nanti orang-orang makan di situ. Kayaknya ya dibikin asik lah. Apalagi udah tua ini, ya harus. Rumah ini awalnya adalah gudang. Gudang. Ini adalah gudang padi. Mungkin mulai zaman Belanda, Pak. Kayaknya seperti itu. Kalau lihat konstruksinya begitu. Ya. Ya. Kemudian saya renov. Nah, alhamdulillah. Ini ada bekas bongkaran salah satu PG. Oh gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu. Ya, teman saya itu. Saya matung aja kayu-kayu itu. Kayu-kayunya ya Pak? Kayu ini bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sudah saya yakinkan ini. Berdirinya ratusan tahun, di PG ratusan tahun, tak bawa ke sini. Makanya saya yakinkan kayu jati ini sudah ratusan tahun umurnya. Mungkin yang lain bisa bikin kayu jati yang bagus ya. Iya. Cuma nilai historisnya lain ya Pak dengan ini. Jadi kalau saya jamin kalau ini sudah ratusan tahun ini. Kira-kira begitu. Ya. Ini nanti konsepnya ya outdoor ya kayak ini. Orang dari jalan sana sudah nampak ke sini ya kayak menikmati suasananya di Malioboro nah, atau apa gitu ya Pak. Miniaturnya begitu kira-kira nantinya ke situ. Ya. Apa kira-kira yang perlu ditambah lagi, Mas Ilman ini? Beri masukan ya. Iya. Apa yang kira-kira diberi masukan? Nah, kalau selama ini yang kita lakukan untuk kerjasama dengan Abah, misalkan dari segi paving atau genteng, itu gimana Pak? Untuk produk kita sendiri Pak, Jaya Sakti Pak? Sampai hari ini produknya Mas Ilman ini luar biasa. Dulu ada satu, tapi kan sudah konsekuen, orangnya gentle. Iya. Begitu gak cocok, ganti semua. Ganti semuanya ya Pak, tanggung jawab 100% ya Pak. Tidak bayar satupun, ya. Itu luar biasa. Ya itu yang saya bilang tadi, trust itu ya Pak, dibangun. penting itu ya Pak. Kalau sudah begitu, marketingnya termasuk saya. Iya Pak. Pak teman, mana nih? Wow, cari ini, tak kasih teleponnya. Iya. Itu ya Pak. Ini adalah salah satu marketingnya. Nah, kalau sudah begitu, saya tidak mungkin, ambillah di teman saya, ini nomornya. Itu membantu. Tapi kalau sudah trust sampai nggak ono, nggak ada kepercayaan Pak. Nggak masuk, nggak masuk. Nah, itu sama yang saya lakukan dengan siapa. Iya Pak. Orang yang pernah bekerja dengan saya, makanya tidak ada 1-2 tahun. Tukang aja 25 tahun. Iya. Jadi, kalau saya itu sudah nggak cocok, sudah selesai. Iya. Bukan berarti memutuskan tali silaturahmi tapi kontrak pekerjaan selesai. Selesai. Maintenance AC, apapun ya, kelistrikan. Kalau nggak ada itu sudah selesai. Kalau udah cocok mungkin selamanya ya Pak, insya Allah. Karena pelayan saya on time. Karena yang melayani orang di penginapan itu kan AC kapan, air kapan.
harus on time. Makanya kalau siap ya kerjasama. Disiplin itu ya Pak kuncinya ya Pak. Karena saling menjaga. Gitu. Kalau usianya masih Iman selama saya jadi customer-nya, ya saya anggap masih oke. Masih oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Apalagi bayarin. Mari mana? Oh hebat lagi ini. Nanti dihitung ini kan belum tak bayar toh? Nah, ini kan sudah selesai. Iya Pak. Nah, kalau HI sudah diterima, kewajibannya harus Oh gitu ya Pak. Jadi hak dan kewajiban harus imbang. Harus imbang ya Pak. Yang dibilang tadi. Jadi nggak ada yang dirugikan ya Pak. Sama-sama menguntungkan ya Pak. Iya gitu ya Pak. Kalau sama nggak tak bayar ini, mari nu ngirimi aku. Wah nggak tak kirimi aku, duitnya lama. Tapi luar biasa. Nah, hampir tidak pernah nagih ke saya. Iya. Jadi itu cara kerja. Ini tak pola-pola tok. Kalau ini mungkin nggak cocok dengan sampean ini. Iya. Ini pokoknya pernah ya namanya tukang sini ya gitu lurus ya sudah silakan aja. Kalau ininya oke lah. Ini lapangan masih dipakai? Dipakai. Kebetulan ini kan kena El Nino itu ya, sekarang baru tumbuh lagi ini. Dulunya ya sama dengan ini. Coba pemeliharaannya yang ini ya udahlah. Ini ke depan kayaknya bisa pendopo yang lebih besar. Ini Pak? Ya. Ya lapangan ini nanti kalau udah ini mungkin dari pendopo 2, pendopo 1-nya yang besar ini ya. Untuk wedding. Untuk wedding ya, ya Pak? Jadi di sana itu nanti untuk tempat weddingnya makannya di pendopo ini. Di pendopo ini ya Pak? Asik kayaknya. Asik Pak ya Pak. Ke depan urusannya yang muda-muda. Nah, itu. Alhamdulillah. Iki lho sing iso ngrasakno joglone apa? Pendopone Kenapa? Batiknya. Batik ya. Batik. Oh ininya? Ini apa di sisa itu? Batik kawung. Oh ininya, ya. Konservasi. Ini pesen dulu di Jakarta. Kayak tegel gitu. Iya, mahalan tekel benar. Mahalan tekel Jogja. Per meternya 500. Tekel Jogja itu Pak? Ya ukuran segini, 20-20 ini. 500.000. Yang kelas 1, yang sudah polesan itu. Kalau ini separuhnya lah. Cuma udah bagus lah. Itu dari Jogja juga itu. Apa namanya? Lampu-lampunya itu. Nggih. Cuma luar biasa produknya. Satu pun tidak ada yang pecah. Tidak ada yang percaya Pak? Dinaiki gini. Beratnya 1 kilo 6 on. Nek ngono tok. Padat ya. Padat, lapisannya dua ini. Padat, longgar, padat ya, itu. Padat, longgar, ya. padat. Ya. Selisih sisa 300-400an ada. Kayak produk kayak gini, oh hebat nih. Paping Jaya Sakti, jos. Gini kau, ini masih dilewati truk ya. Aman ya Pak? Aman. Ini sore kan udah aman. Namanya apa ini? Sementara Nama apa? Nama terlokasi. Lah ini saya masih cari historisnya. Pendopo, iya Bendom. Harus sesuaikan ya Pak? Iya, ini pendopo apa? Kalau rumahnya Pak Bupati namanya Omah Sukong. Padahal Rogo Turunan ini juga Sukong. Gitu ya Pak? Masuk Suko ini Pak? Ini Sukong. Padahal bukan desa Sukong, ya. Jogoyudan. Nah, makanya cari historis. Bisa juga ini namanya nanti Pendopo Suko. Pendopo Suko ya Pak? Kemudian ya, atau Pendopo Mbahman. Nah, bisa jadi. Atau Pendopo Vanderman. Vanderman. Siapa? Coba dicarikan apa ini pendopo apa ini. Tidak harus bupati tak punya pendopo. Iya. Mbah Man juga harus punya pendopo. Gitu ya Pak? Iya, siapa? Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.